Ketika saya jelaskan ini umur 10 hari, yang ini grade 100, yang ini grade B75, yang beda-beda seperti itu, ya. Karena dari panjang pejantan dan betinanya. Nah, jadi orang tuh berhak memilih. Memposisikan diri sebagai pembeli. Begitu. Gitu. Lebih Satu, baik gitu. menawarkan sesuai ini ya, kalau pemula ditawarkan yang lebih yang tidak ramah dengan kantong ya, biar mencoba karena dulu. belajar juga, nanti Betul. kalau mahal mati juga sayang. Yang kedua itu ada jaminan ketika pengiriman ada itu yang dilakukan Mbak Patna ya. Ada lagi nggak selain itu? Ya, tapi nanti jatuh bisa berarti ya. Orang Depok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sui, dan hari ini saya ada di kandang Wijaya, tepatnya Mbak Patna. Maaf batin Mas. Lama nggak ketemu. Ketemu terakhir kalau nggak salah saya ikutan sebelum puasa ya, kicot. Pakan alternatif kicot itu. Dan sekarang saya sudah ada di kandang lagi. Kebetulan nanti habis bersih-bersih kandang, ngasih makan. Dan ini waktunya saya coba minta waktunya sebentar untuk hari ini. Saya mau bahas tema soal ini pemasaran. Nah, beberapa waktu lalu itu saya saya membahas soal pemasaran di segmen pedaging. Jadi itu barometernya cukup mudah karena kita cukup survei ke pasar, kita tahu harganya berapa, saat besarnya gitu mungkin ya, kapan, jual belinya gitu ya. Jual belinya. Kalau tentu saja hukum pasar, kalau pas murah nggak jual, kalau pas mahal kita jual. Betul. Dan di pedaging itu lebih mudah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kalau di segmen jumbo ini yang kualitasnya bagus untuk materi kandang begitu, ada yang untuk kontes. Nah, ini pemasarannya bagaimana pengalamannya Mbak Patna kalau selama ini? Ya, kalau selama ini saya sosial media lah. Artinya bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di WA, WhatsApp gitu. Tapi dan tidak dipungkiri juga kalau dari mulut ke mulut, begitu ketok tular begitu. Tapi paling menjamin itu ketika kita itu sudah ada di komunitas gitu. Kita itu harus terjun ke dalam komunitas minimal agar tahu dulu gitu. Iya, spek jumbo itu seperti apa. Karena kalau di komunitas kan orang tuh udah tahu ya, kalau yang benar-benar jumbo gitu pasti dia akan tahu begitu netas itu dari indukan berapa, panjang berapa, nanti di umur berapa itu akan mencapai berapa itu pasti akan tahu. Nggak repot menjelaskan. Nggak repot, dan kebanyakan orang itu kalau ketika mau beli gitu ya, mungkin karena saya jual kepercayaan ya. Saya bukan jual apa siapa yang mau mahal gitu, tapi kualitas itu ya harga menjadi juga jaminan. Ya betul, kualitas juga menjadi jaminan untuk nanti dapatnya itu bagus. Pernah suatu ketika ya, ini yang besok saya cerita kirim ke Pati itu, beliau tuh tinggal di Jakarta, yang mau merawat tuh bapaknya di Padi begitu. Saya bisa saja toh Pak bohongin gitu ya, artinya dia nggak lihat, tapi saya nggak mau seperti itu. Saya kalau bincang-bincang begitu, saya selalu video call, ini loh Pak, ini begini, terus ketika nanti yang akan saya kirim ini gitu. Nah, panjang juga saya jelaskan, ini loh kalau emang, soalnya dia juga belum pernah pelihara, artinya
saya menyadari dan memahami ketika orang belum pernah pelihara itu kan Harus pasti dijelaskan dulu gitu, dijelaskan dulu. Tapi saya rasa sudah pernah baca-baca atau lihat di sosmed gitu, sudah Ya. paham gitu. Artinya kok tidak kesulitan untuk menerima penjelasan saya gitu. Dan saya juga tidak kayak bahasa Jawanya orang nutuk gitu ya, enggak. Tapi karena ada grade yang harus kita jelaskan, karena satu tetasan itu kan tidak sama Semua. Mas. Iya, tidak sama. Misalnya dari 15 yang ditetaskan itu ketika postur di usia 1 bulan itu tidak sama. Ya. Ada yang memang pertumbuhannya itu bagus, posturnya bagus, beratnya bagus, bulu bagus dan lain sebagainya. Ada yang posturnya itu kurang bagus. Ya. Nah itu saya jelaskan, Bapak kalau mau stek bagus ya ini, kalau yang kurang bagus ini. Tetapi ini semua jumbo dan satu turunan gitu. Ya. Permasalahannya mereka mau yang seperti apa pelihara. Nah itu ketika saya mau yang bagus ya saya kasih yang bagus. Berikut gitu. harganya tentunya. Berikut harganya. Jadi ada harga, ada barang. Ya. Gitu ya. Dan satu tetasan itu tentu saja Mbak Fatna melakukan sortir begitu. Saya perjelas begitu ya tadi, satu tetasan ada 12 umpamanya. Itu tidak semua jadi bagus semua, Iya, kadang ya, betul. kadang atau kalau pas beruntung ya bisa tumbuh bagus semua. Iya. Cuman kadang kita di peternak itu sortir itu tetap wajib dilakukan Wajib. karena untuk memilih anakan yang kualitas, paling yang paling bagus, bagus. dan itu nanti berkaitan dengan bandrol harga, Iya, misalnya harga. karena nanti perlakuannya akan beda. Ketika kok itu sudah bagus, saya akan merawatnya itu dengan treatment yang lebih bagus. Artinya misalnya sampai nyon sewu ya saya kasihkan susu untuk panjang gitu ya, karena ya selain untuk kalsium untuk dan lain sebagainya itu sama, tapi kita akan perlakuan khusus loh yang bagus itu, karena ya kalau misalnya speknya yang mau beli itu untuk kontes kan akan lebih terjamin begitu ya. Tapi kalau itu sudah kurang bagus posturnya ya sudah saya perlakukan biasa seperti entok yang lain. Dan harga juga pasti tidak mahal, artinya nanti mereka pelihara untuk pedaging pun itu masih untung gitu. Saya punya pelanggan juga yang baru pertama kali membeli, saya bilang saya punya tetasan ya tadi tuh orang pelihara tuh nggak boleh panas, nggak boleh ngerungsang. Suami saya itu tergolong waktu itu kayak pengen mencapai pencapaian yang lebih bagus, angan-angannya tuh harapannya bagus, ternyata seperti ini idealnya, idealnya. Dikasihlah waktu anak itu pur udang begitu ceritanya, singkat cerita sampai pakai pur udang. Singkat cerita dari sekian tetasan itu hancur lah katakanlah, karena tadi tuh yang keberatan obesitasnya, bulunya apa brodol bahasanya ya, lepas tumbuh ya. Itu saya bilang sama bapaknya itu, Pak, tapi ini kurang bagus di bulu, tapi nanti akan kembali bulunya ini rapi, tapi proses dulu brodol dulu ya gitu. Tapi saya bilang apa adanya, tapi ini harganya sekian, kalau bapak mau pemula kan tidak mahal artinya. Ternyata begitu saya ikutin terus, enggak kok sekarang udah bagus gini karena perawatan kembali lagi. Kalau bapak ya kalau pembeli tadi nanti merawatnya bagus, kembali bagus kok Mas. Bahkan bisa lebih bagus, bahkan lebih bagus sini, ya, hasilnya lebih bagus ya. Artinya memang bahasanya begini ya, mungkin apa yang dilakukan Mas suami saya Mbak Fatna ini itu memang harus melalui itu juga kali Mbak. Betul. Harus proses. Jadi peternak itu kadang eksperimen ya, bikin pakan, manajemen pakan dan lain-lainnya. Tapi alangkah hematnya kalau kita berkaitan dengan modal, itu tentu saja sudah ada contohnya. Iya. Pakemnya maksudnya, pakemnya di sini sudah yang paling bagus itu pakannya ini. Nah ini yang dicoba sama Mbak Fatna. Termasuk tadi ya, membedakan antara yang progresnya bisa tumbuh besar dan ada yang kurang. Tentu saja itu maksudnya ke manajemen pakan. Ketika semuanya di push dengan pakan yang sama, tentu saja nggak jadi satu, yang kedua kos produksinya terlalu tinggi. Betul. Karena ya targetnya beda soalnya. Targetnya sudah beda, walaupun satu tetasan ya. Iya, targetnya beda. Dan dari genetik tentu saja kalau ada yang tahu sebetulnya, walaupun kecil, kalau genetiknya jelas darahannya itu sebetulnya nanti kalau besar bisa menurunkan yang sama. Harganya juga agak beda, lebih murah, tapi sebetulnya sama.
indukannya sama. Gitu. Hanya pertumbuhannya yang beda. Jadi begitu ya. Di perawatan dan intinya kuncinya itu telaten, karena kalau pembesaran itu tergantung kita. Mau bibit bagus seperti apa, kalau kita perawatannya di usia netas sampai dengan 2 bulan itu kurang maksimal, itu tetap menurut saya nanti akan berefek ya tadi nggak maksimal lah untuk target yang katakanlah jumbo berkualitas begitu. Mungkin kembali ke tema yang awal Mbak, ketika kemudian ini dari proses penjualannya ini kan dari yang indukan ke anakan, ini lebih banyak yang anakan tentunya ya. Kalau kemarin sebenarnya permintaan banyak yang di siap produk, tapi kembali lagi kami ini sudah mencoba kalau siap indukan banyak, pembesaran artinya indukan banyak, kami agak kacau di kandang karena saya itu pengen kualitas begitu, artinya harus saya sortir dan saya pas. Nah jadi permintaan walaupun banyak di siap produk, saya tetap yang paling banyak akan saya layani adalah di breeding ya, maksudnya anakan gitu. Jadi memang gitu. Jadi banyak sekali yang kemungkinan menyerah di tengah jalan ketika membesarkan yang kecil, kemudian pinginnya ngambil lagi yang besar. Cuman sekali lagi ketika itu treatmentnya diberikan secara normal saja lah, wong ini sudah gennya sudah besar. Ada tetap diperlakukan apapun. Ada yang menyebutkan hanya kuncinya di air, begitu. Ada juga tidak harus dengan makan yang macam-macam karena memang gennya sudah besar. Tentu saja itu kelebihan dari jumbo sendiri ya. Ini tapi betul itu Mas, kalau misalnya di air gitu ya. Karena kenapa? Makannya jumbo itu sedikit banget tuh. Makannya juga sedikit. Tapi kuncinya apalagi anakan ya, jangan sampai kehabisan air. Gitu. Kehabisan air, terus kemudian ini ya. Energinya tetap kurang. Artinya gini loh, ketika saya pas waktu kirim pun misalnya kok itu bisa 2 hari atau 1 hari lebih gitu ya, 1 hari hampir 2 hari gitu, saya sampaikan sama pembeli tuh nanti setelah sampai kasih air gula gitu terus air tuh jangan lupa, maksudnya jangan sampai lupa habis kering gitu sama sekali, itu tetap pengaruh banget. Pakai buah dan perlakuannya itu ketika pengiriman pakai buah timun dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai sana ya itu tadi langsung dikasih air gula, terus airnya juga harus tidak boleh telat begitu, karena sebagian pembeli ataupun peternak begitu kurang peka terhadap ketika anakan. Pikirnya yang penting makannya cukup, makannya ada, selalu pur gitu. Tapi minumnya habis begitu kan. Ada kasus kemudian tidur sendiri. Betul. Ada yang posting di Facebook. Ini kenapa nih anak enaknya? Sebenarnya nggak kena virus juga karena makannya mungkin. Jadi mungkin lebih detail lagi nih terkait untuk proses pemasaran, karena tema kita adalah pemasaran di entok jumbo begitu. Karena kalau di pasar tentu saja sudah nggak ada jumbo, nggak ada kalau di pasar tradisional, di pasar pedaging. Walaupun jumbo kalau sudah masuk ke sana ya maksudnya pedaging. Nah, ini tentu saja beda ya. Kalau ini kan proses penjualannya beda. Nah ini saya mau minta testimoninya Mbak Patna terkait bagaimana memasarkannya, terus mungkin capaian tertingginya adalah repeat order ya. Yang beli kemudian kembali lagi beli lagi ke sini, itu yang menjadi jaminan kualitas. Kita bisa menjelaskan kualitas, menjaga kualitas, tentu saja akan repeat order. Makanya bagaimana itu Mbak untuk cara supaya bisa menjual entok-entoknya ini? Gini teman-teman, kalau pelihara entok jumbo itu kita itu tidak bisa serta-merta hanya pengen jual mahal begitu ya. Artinya kita itu harus punya satu kepercayaan, kedua hasil, artinya buktikan kalau emang bagus gitu ya. Terus kita harus selalu masih kontak nih sama pembelinya, jangan lepas gitu. Begitu kita kontak, bahkan baru saja kemarin itu dia pasti pemula, seneng banget ya, lihat besar banget Mbak, kok langsung seperti ini gitu ya. Bedanya dengan saya lihat entok yang tetangga saya yang lokal jauh banget. Mbak ada nggak indukannya? Maaf Mas, indukannya belum ada. Dia sudah melihat. Terus saya juga ini kalau udah beda bandingin harga gitu ya, artinya mereka bandingin harga ya. Kalau membandingkan harga dengan pasaran atau entok pedaging ya kita pasti beda gitu ya. Karena tadi itu setiap kita jual itu dengan kualitas yang
bisa terukur, artinya misalnya nih kalau di jumbo itu ada panjang, ada berat gitu ya, terus ada postur tubuh yang tegap dan lain sebagainya. Kadang ada yang minta itu tidak panjang, tidak apa, asal tegap. Ada lagi tegap tapi ya panjang juga. Artinya kan orang itu pengetahuannya sudah banyak ya, macam-macam. Tapi kalau sudah bicara dalam komunitas, artinya sudah ikut dalam misalnya grup entok se-Indonesia misalnya katakanlah, pasti yang membaca itu kan sudah pernah lihat, oh kalau entok itu kayak gini, entok kayak gini. Nah, ketika saya jelaskan ini umur 10 hari, harga kami yang grade B misal 50, yang grade A 75, yang ini grade A 100, yang ini grade B 75, yang beda-beda seperti itu, karena dari panjang pejantan dan paceknya, betinanya tidak sama, karena di tetasan kami tidak sama. Jadi orang tuh berhak memilih. Kalau rata-rata, kalau pemula saya kasih yang grade B dulu. Coba dulu, pelihara dulu dengan yang tidak mahal dulu. Nanti pasti dia akan naik levelnya. Oh ini kurang bagus nih, naik lagi. Apa bedanya sama yang 100 umpamanya? Iya, ya, pasti begitu. Karena begitu melihat itu kan, oh iya ya ternyata tetap ada bedanya ya Mbak gitu. Iya, karena yaudah Bapak coba 5 lagi yang ini. Tapi Bapak coba dilihat dari hari ke hari seperti apa, beda. Nah itu baru bisa bicara, orang tuh akan repeat order lagi, karena kita akan menjamin gitu. Bahkan kemarin ada yang tanya lagi, Mbak kalau nanti di jalan mati bagaimana gitu kan? Jaminan, karena ya saya kembali sebagai pembeli. Kalau saya jadi pembeli, saya beli mahal-mahal, di jalan kenapa-napa sampai rumah belum saya apa-apakan sudah mati, ya saya kecewa dong gitu. Saya memposisikan diri sebagai pembeli. Begitu. Gitu. Lebih satu baik gitu. Menawarkan sesuai ini ya, kalau pemula ditawarkan yang lebih yang tidak ramah dengan kantong ya, biar mencoba karena dulu. Belajar juga, nanti kalau mahal mati juga sayang. Yang kedua itu ada jaminan ketika pengiriman ada itu, nah itu yang dilakukan Mbak Panna ya. Ada lagi nggak selain itu? Selain itu saya selalu bilang kayak gini dengan pembeli, Bapak boleh mencoba beli itu tidak dengan, menurut saya tidak dengan ambisi ataupun keinginan. Kayak kemarin ada yang meminta 100 begitu ya. Saya memaklumi mungkin punya uang banyak begitu ya. Oke, tapi kan saya juga beban Mas. Ya sebenarnya kalau pembeli itu dan penjual bebas-bebas aja. Saya jual, kamu beli gitu. Saya layani. Tapi saya tidak seperti itu gitu. Ketika beban jauh juga misalnya luar kota pun, luar pulau pun saya beban juga. Ketika nanti sampai sana nggak bagus, atau sakit atau mati, itu kan beban di saya. Apalagi banyak jumlahnya, itu beban. Dan pasti nanti orang kecewa akan di sosmed itu menyampaikan yang tidak baik. Walaupun maaf ya, mungkin saya sudah memaksimalkan pelayanan saya, tapi ya karena mungkin kehendak Tuhan begitu, ada kendala di jalan dan lain sebagainya, orang akan mengatakan, wah mungkin di sana sudah tidak baik-baik saja, akhirnya di sini ya. Padahal makanya dan lain nggak tahu ya. Ya, selain itu saya juga nggak bisa produk banyak karena saya manual alami begitu ya. Makanya saya bilang saya tidak bisa melayani banyak. Kalau mau mencoba mau beli 10 ataupun 20 ataupun 5 oke. Tapi kalau 100 itu masih tidak harus sekali. Iya, nggak sekali. Beberapa anakan lah nanti gitu. Dari indukan ya. Karena memang petasannya. Non saya kalau dikatakan ini kelemahan penetasan alami, itu memang di situ. Pemacu produksinya nggak bisa secepat mesin penetas. Dan itu mungkin di perkembangan selanjutnya mungkin ya Mbak, ada juga mungkin ketika nanti harus memenuhi 100 begitu, karena tidak memungkinkan ngambil dari luar, tentu saja harus memacu, menambah indukan atau menambah penetasan dengan mesin gitu. Tapi selama ini masih manual. Coba yang pemesanan di berapa berarti? Di bawah 100? Saya di bawah 100. Paling banyak berapa? Kemarin 25 itu 25. Itu dari 2 tetasan, karena saya meyakini gini, walaupun satu tetasan itu bisa 15, bisa 17, 19 gitu ya, tetap saya akan sisakan beberapa. Ternyata ketika saya sisakan pun ada yang merengek-rengek, nggak apa-apa Mbak, 4 nggak apa-apa, saya ambil. Saya ini gagal lagi kan, yaudah habis semua. Artinya dari 25 itu tak sampaikan ke pembeli ini, tapi dari 2 indukan.
dari tapi pejantan yang sama gitu ya. Artinya mau tidak, kalau mau ya monggo. Beda hari juga, yang ini selisih 2 hari, yang ini sebelum 2 hari ini, artinya selisih 2 hari lah dari. Selisih 2 hari. Iya begitu. Artinya nggak terlalu jauh banget ya. Karena DO itu 1 sampai 12 hari kalau nggak salah. Hampir sama, iya hampir sama maksudnya. Penjualan, iya. Di bawah 1 bulan lah. Saya rata-rata menetas kalau kirim agak jauh ya, luar kota itu saya tahan dulu seminggu. Seminggu minimal. Biar aman lah ya, biar aman. Dan kecuali datang ke kandang langsung ke ada sih, kalau yang datang ke kandang biasanya langsung ambil. Ada bener-bener saking ini ya, saking dia itu udah nggak dapet begitu. Tapi itu kan dulu ya, kalau sekarang saya kasihan yang ngelis lah gitu. Saya tetap mengikuti jatahnya dulu yang mana, kasihan yang ngelis gitu. Permintaannya banyak. Jadi ini testimoni langsung dari Mbak Patna yang sudah memelihara entok jumbo. Jadi ada kekhawatiran bagaimana kemudian menjualnya, bagaimana itu saya sudah coba jelaskan ya. Di konten sebelumnya sudah mencoba menjelaskan dari H-7 sampai Lebaran bagaimana cara mensiasati pasar untuk entok pedaging. Lah ini untuk yang jumbo sudah dijelaskan. Bahkan cara-caranya, teknis-teknisnya sebetulnya hampir sama, cuman lebih banyak pembeli yang sudah tahu begitu. Karena kalau yang sudah tahu biasanya nggak perlu tanya penjelasan. Tapi kalau saya ya mau maklumi ya Mas, kalau ada yang benar-benar baru mau pemula begitu ya, itu saya tanya selalu, itu kuncinya satu lagi, saya selalu tanya sama pembeli itu maunya apa gitu. Maksudnya tuh tujuannya apa? Mau untuk yang benar-benar mau untuk rawatan bagus seperti kontes, atau mau dikawinkan dengan disilangkan dengan Rambon begitu ya, atau lokal begitu, nanti dia untuk pedagingnya itu kan rata-rata ada yang seperti itu. Karena makanya saya menyebutnya materi kandang Mbak, bukan untuk kualitas kontes. Jadi jumbo ini juga bisa untuk materi kandang, perbaikan lah ya, untuk mengupgrade materi biasanya seperti itu. Makanya saya menyebutnya materi kandang. Kadang dari nih saya mau tanya nih, saat Lebaran atau hari-hari besar itu sempat ada yang tanya nggak? Mau di lucunya lagi, betul. Ini lucu banget. Jadi saya itu kan waktu itu karena kalau Lebaran itu kan saya ngambil buah juga ke Jogja ya Mas. Ini cerita yang lucu juga. Jadi saya itu COD-an karena waktu itu pengiriman kalau Lebaran itu nggak ada ya. Terus ya udah oke, kita COD-an aja di Ngamping, saya bilang gitu. Saya bawa ada 1 paket induan begitu, udah besar-besar tuh, karena kan saya potong tuh kalau kayak gitu. Baru saya COD-an, orangnya belum nyampe, ada mbak-mbak datang, itu dijual berapa gitu. Artinya tuh dikiranya saya menjual di pinggir jalan begitu ya. Terus nggak apa-apa, boleh saya mau borong juga gitu. Maaf ini sudah punya orang, sudah enggak, saya nempel aja lah berapa 2 atau 1 begitu. Karena kok halus-halus gede-gede gitu, gemuk-gemuk gitu. Saya tuh menyadari ya, ternyata orang awam masih belum ada yang mengenali entok jumbo begitu. Ya, karena makanya ada yang nanya gini, ini wah ini panen ki mau perica-rica. Ada ya, betul. Kita di rumah kadang mau menjelaskan seperti itu. Ini kalau umpamanya ini Mbak yang jantan dibeleh buat perica-rica, ini harganya berapa? Itu kan pertanyaannya yang kadang belum paham. Maksudnya ya bukan belum paham, belum tahu lah maksudnya untuk entok daging atau jumbo itu harganya beda. Kadang kan begini, kalau kita punya entok seperti ini, kadang kalau pas Lebaran bertanya, wah panen ki rica-rica lah. Iya betul. Padahal kalau di rica-rica entok 1 kalau coba yang baca itu harga berapa itu harganya, jadi basket itu berapa. Makanya kita juga mau menyebutkan harganya juga nggak enak karena dinilai gimana. Terus kemudian kalau enggak mau dirica-rica ya terpaksa kemudian beli yang di luar biasanya kalau saya ya betul. Oh maaf, ini bukan untuk bahan rica-rica gitu. Kalau bahan rica-rica kebetulan saya sudah nggak ada. Artinya saya jumbo pun ada yang buat rica-rica ketika itu speknya udah tidak bagus, tidak masuk. Saya pernah Mas, misalnya sayapnya turun waktu itu kan, yang namanya kita pelihara itu kan, yang tadi yang nggak saya bilang suami saya sempat campur tangan di kandang dan dia nafsu gitu ya terhadap perkembangan entok, maka sampai sayapnya turun karena proteinnya terlalu tinggi di pacu. Itu kan memang besar, gede begitu. Itu ya tetap tak jual daging gitu. Artinya
kalau memang ada yang membutuhkan tak jual daging, tapi kebetulan tidak sampai dijual dipasarkan begitu, ya kita potong saja lah, ada keluarga begitu. Mau potong sendiri maksudnya begitu ya? Iya, sampai Mas Topo itu ya cerita, Mbak Mas ini saya potong Mas ini, apa nggak sayang itu Mas Lawang, anak saya aja minta entok, masuk saya sebagai orang tua nggak memberikan entok, punya entok gitu. Iya. Karena juga tanya ya, betul, kok nggak sembelih-sembelih gitu. Karena yang mau dia produksi ini, ini yang dijual, ini kalau mau dijual bisa buat beli yang berdaging. Ya, ini saya sih untuk mengatakan minti anakan begini ya. Ini udah mau saya kirim Sragen ini yang Sragen. Ya, terus di sana ada Pati dan Kuningan. Bisa itu. Lihat Mbak yang satu coba. Oke, saya ambilkan ya. Ini umur 35 hari ini. Ini mau dikirim mana Mbak? Ini mau tak kirim Pati. Ini ke Mas Aji. Ini termasuk contohnya Mas Aji itu tidak di Pati, yang mau pelihara bapaknya. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked you.